ditangkap temen gue juga. Itu yang nangkep tuh kantor polisinya sama gitu. Dan waktu gue ditangkap, beritanya udah keluar, itu di kantor polisi itu, wah men, wartawan banyak banget men. Wartawan banyak banget, dari mulai wartawan gosip, wartawan berita beneran, semua wartawan banyak banget. Dan kayaknya itu wartawan terbanyak dalam rekor kantor polisi tersebut. Sampai kanitnya kalau nggak salah, atau gue lupa, pokoknya posisi dia cukup tinggi, kalau nggak salah kanitnya dia bilang, atau kapolresnya gue lupa, dia bilang kayak, kamu ini sebenarnya siapa ya Cok? Waduh, harusnya bapak sebelum nangkap saya nonton YouTube dulu dong. Jadi ya gue udah jawab, misalnya kayak bagaimana perasaan lo, tadi gue udah jawab. Bagaimana situasinya saat gue ditangkap, dari mulai gue dimasukin sel gue udah ceritain. Terus bagaimana reaksi gue sama video penangkapan gue juga udah cerita. Sebenarnya gue akan cerita lebih detail, tapi nanti itu di stand up gue, di stand up tour gue yang akan mulai tanggal 28 Oktober tahun 2022. Gue akan cerita lebih detail di situ, karena ada beberapa hal eksplisit yang tidak bisa gue ceritakan di Noise. Karena kalau nanti ini kasus, Noise tidak spesial lagi. Jadi nanti nonton aja di tour gue di Maaf Saya Bebas, di situ akan lebih detail gitu. Tapi intinya kurang lebih kayak gitulah. Dan ini cuma info-info yang gue ceritain di Noise Special Rehabilitasi ini dari Coki. Nah, balik lagi, tiba-tiba sudah waktunya untuk press conference. Oke, sudah waktunya untuk press conference. Nah, waktu itu gue mandi dulu, gue pakai baju yang benar dulu. Terus gue dikasih baju oranye. Biasanya kan gue lihat baju oranye kan di konten-konten ya, dan itu pertama kalinya saya memakai baju oranye langsung, dan surprisingly bahannya bagus banget. Kayak enak dipakai gitu, terus kayak lebih kayak ada kayak lebih breathe gitu, kayak lebih bisa bernafas. Dan secara kualitas bahan sih oke ya, setara H&M dan Uniqlo. Dan gue bisa bilang ya, kayak di caption Instagram gue, menurut gue itu adalah wardrobe. Gini, yang udah terjadi, kita nggak bisa merubah apa yang udah terjadi. Dan menurut gue dalam karir gue itu adalah wardrobe terkeren sih setelah gue pikir-pikir. Karena gue sudah pernah mengalami gini, orang lain kan kalau pakai baju oranye kan cuma di konten atau acting kan. Kalau gue memang udah pernah pakai baju oranye. Dan yang paling bangsat adalah, setahun sebelum gue ditangkap, gue syuting film yang namanya Miracle in Cell Number 7. Di situ saya jadi sipir penjara. Kenyataannya saya yang ditangkap. Maksat. Jadi waktu gue pakai itu, terus gue ditaruh ke ruang press conference. Nah ini yang menarik nih. Jadi waktu itu gue di borgol kan, gue di borgol. Setelah gue di borgol, gue dikawal sama dua orang polisi. Nah ini gokil banget nih. Polisinya ini pakai rompi anti peluru, dan dia pakai laras panjang, dan dia pakai helm yang anti peluru yang kalau di PUBG itu yang nambahin armor. Lo tau gak sih helm-helm yang kayak gitu? Di situ tuh gue berpikir, anjir, pengawalannya bahkan lebih ketat daripada beberapa kepala daerah, men. Lo ngebayang gak? Gue tuh dikawal tuh seolah-olah tuh gue kayak John Wick gitu, ngerti gak? Ya nggak apa-apa sih, gue nggak ngerti apakah itu SOP yang dilakukan oleh pihak kepolisian. It's okay kalau memang itu SOP-nya sih, nggak apa-apa. Tapi kan kenapa harus dikawal seketat itu tuh? Why gitu? Karena bahkan berpikir untuk kabur aja enggak. Lu cuman pakein gue baju oranye, habis itu Cok nanti jam 11 kita press conference ya. Gue datang 15 menit sebelumnya bahkan. Kalau lu suruh, lu nggak perlu. Lu gak perlu borgol, lu gak perlu kawal kayak gitu juga, karena gue pasti akan ada di situ anyway gitu. Dan gue gak bakal melakukan sesuatu kayak di film-film action. Gue gak akan pernah melakukan itu gitu. Maksud gue dengan pengawalan seketat itu, dengan pengawalan seheboh itu, seolah-olah tuh gue tuh kayak the real public enemy yang memang kayak bisa lepas borgol terus bisa langsung menghajar polisi. Kayak action John Wick. Kan tidak dong gitu, ngerti gak maksud gue? Tapi ya nggak apa-apa sih menurut gue. Kejadian gue waktu itu menjadi titik balik di mana orang yang ditangkap narkoba setelah gue jadi lebih slow outfitnya, ya kan? Lo lihat ya, Viko kan lebih kasual kan, lebih kayak di catwalk gitu dia.
Sumpah, Viko tuh kayak dia pakai outer jadinya. Dia pakai kaos terus ada outer. Walaupun itu ceritanya karena baju oranye tidak ada yang muat di Viko. Bangsat emang Viko. Ardito juga waktu ditangkap juga biasa aja kan. Jadi kayaknya titik baliknya adalah setelah gue ditangkap waktu itu dengan pengawalan yang heboh, terus ternyata ada protes tentang itu, orang-orang yang ditangkap setelah gue, terutama public figure itu ditangkapnya ya biasa aja gitu. Waktu press conference ya biasa aja gitu. Gue udah masuk, pihak kepolisian memberikan statement kronologi penangkapan gue apa segala macam bla 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 bla. Akhirnya moment of the truth saat gue diberi kesempatan untuk memberikan statement di depan publik. Jadi gini, pengacara gue saat itu dan orang-orang yang ngurusin kasus gue saat itu sudah mewanti-wanti gue bahwa gini, Coki, momen statement lo di press conference ini lebih baik, mereka memberikan saran ya, ini lebih baik lo pakai untuk menunjukkan rasa penyesalan. Kenapa? Supaya masyarakat melihat bahwa lo menyesal, lo tahu bahwa ini adalah kesalahan lo dan akan ada simpati yang muncul terhadap lo gitu. Pengacara gua itu mereka tuh bikin kayak satu kertas yang isinya apa yang harus gua omongin, kayak teksnya. Gue harus ngomong kayak gitu. Pas gue baca, anjing nih gak gue banget gitu. Karena menurut gue kan tujuan dari statement itu adalah katanya kan supaya gue minta maaf kepada publik gitu. Gue gak merasa gue harus minta maaf kepada publik gitu. Karena tanpa statement gue pun masyarakat udah tahu bahwa pakai narkoba tuh melanggar hukum gitu. Kenapa gue harus minta maaf ke mereka gitu? Kalaupun gue harus minta maaf, gue tuh minta maafnya cuman ke orang-orang yang bersangkutan langsung dengan gue. Siapa contohnya? Misalnya contohnya kayak manajemen gue. Make sense gue minta maaf sama mereka karena memang kan karena kesalahan gue banyak deal-deal bisnis yang gagal, itu gue harus minta maaf. Orang tua gue make sense karena in a way gue juga mencoreng nama baik keluarga, walaupun sebenarnya ini sudah saya lakukan jauh sebelum kasus narkoba. Tapi maksudnya minta maaf sama keluarga make sense, minta maaf sama fans make sense. Bukan karena apa yang gue lakukan gue minta maaf ke fans, tapi lebih ke arah sorry nih bro, saya harus menjalani konsekuensi dari melanggar hukum. Jadi ente-ente nih tidak bisa melihat konten saya sampai waktu minimal setahun lebih ke depan. Itu make sense. Tapi kalau suruh minta maaf ke seluruh masyarakat Indonesia, ini yang gue garis bawain ya, seluruh kan berarti semua masyarakat Indonesia. Berarti tukang cilok yang lewat depan sekolah Anda, kenapa saya harus minta maaf ke dia? Why? Kenapa? Makanya waktu di press conference gue sama kayak di trailer podcast ini, iya, gue cuma minta maaf ke orang-orang yang gue sebut itu gitu. Dan gue cuma bilang bahwa biarlah kasus gue ini jadi pelajaran bahwa saat lu kecanduan sama barang yang ilegal sebenarnya nggak ada manfaatnya. Udah, gue cuma ngomong kayak gitu doang. Jadi sebenarnya sebelum press conference tuh semua orang udah deg-degan. Mereka berpikir anjir nih si Coki bakal ngomong sesuatu yang unpredictable nggak? Dia bakal ngomong sesuatu yang brutal nggak gitu? Karena reputasi gue kan sebagai orang yang unpredictable kan. Ketakutan mereka adalah gue akan ngomong sesuatu yang bangsat gitu, yang membuat itu menjadi tidak baik untuk gue gitu kan. Padahal sih sebenarnya gue gak akan melakukan itu. Walaupun memang tergoda ya, gue pengen ngomong waktu di press conference. Tadinya gue pengen ngomong kayak Lia Eden benar. Tadi gue ngomong gitu. Bangsat, anjing banget sih gue ngomong kayak gitu sih, bangsat. Nah, jadi waktu itu gue inget banget waktu gue ditaruh di press conference tuh ada tiga yang ditaruh di belakang. Ada gue, ada kurir gue, sama ada bandar gue. Oke, ada gue, ada kurir gue, sama bandar gue. Sebenarnya dari hierarki gue kan pemakai, kurir yang nganter, bandar yang menjual. Gue tidak menyalahkan ya, tapi kan sebenarnya dari hierarki kan harusnya kan yang dimintain keterangan adalah si bandarnya dong. Tapi memang pada saat itu yang diminta keterangan adalah gue, yang ditunggu-tunggu statementnya adalah gue, karena nggak ada yang peduli sama bandarnya, nggak ada yang peduli sama kurirnya, semua pedulinya sama gue gitu. Statement gue tuh gimana? Akhirnya oke, Coki Pardede silakan kasih statement. Dikasihlah gue statement. Dan saat kasih statement itu gue tuh masih di borgol. Gue inget banget gue masih di borgol. Maksud gue kayak, kan ya
kenapa gue masih di borgol saat gue megang mic gitu. Kan nggak mungkin mic-nya tuh gue pakai jadi senjata untuk mukul polisi di sana, kayak Arnold Schwarzenegger gitu kan, nggak mungkin juga gitu. Tapi faktanya gue masih di borgol tuh waktu gue megang mic tuh kan, gue masih megang, gue di borgol tek. Nah ini nih gue inget ada wasat, tau nggak wasat apa? Wartawan bangsat yang di aduh anjing, lo bisa lihat deh, ini videonya viral ya waktu itu ya. Dia ngomong gini, Coki stand up dong, goblok. Maksud gue gini, apakah saya marah? Tidak, saya bahkan terfikir untuk benar-benar melakukannya. Cuman di sebelah kanan pojok mata saya itu pengacara sudah bilang, bangsat, jangan stick to the script. Kelihatan menyesal, kelihatan mereka udah parno tuh di sebelah, di pojok sebelah kanan mata gua. Mereka udah parno. Dan pada saat ada wartawan yang ngomong, Bang Coki stand up dong, itu gue diselamatin masker, men. Gue pure diselamatin masker. Gue masih ingat banget itu masker merah putih. Kenapa? Karena waktu wartawan ngomong Coki stand up dong, itu gue beneran ketawa. Cuman ketutup masker. Untung ada masker. Itu gue yakin ya kalau waktu itu nggak covid, gue nggak pakai masker, gue ketawa. Kayaknya gue digebuk pakai ujung senjata tuh sama polisi yang sebelah kanan. Kenapa kamu tidak menyesal? Gitu. Dan sebenarnya kalau lo tanya apa ke gue marah, enggak, gue nggak marah, karena sebenarnya ini poinnya. Terlepas dari banyak kontroversi, sebenarnya kontroversi dan hal-hal yang tanda kutip negatif yang gue lakukan kan sebelum gue ditangkap narkoba kan sebenarnya udah banyak ya. Semua orang tuh nyuruh gue tetap stand up. Berarti gue diingat karena profesi gue, bukan karena kontroversi gue. Jadi menurut gue sih gue ngelihat itu sebagai pujian gitu. Karena menurut gue yang lain, artis lain waktu ketangkap nggak pernah disuruh melakukan sesuai dengan bidangnya loh. Anji waktu ketangkep nggak pernah tuh dia ngomong nyanyi dong, nggak ada. Waktu si Jeff Smith atau bahkan Viko atau Ardito ketangkep nih, Jeff Smith deh waktu ketangkep acting dong, nggak ada disuruh acting dia. Ya gak? Waktu Viko juga nggak ada disuruh dia stand up, nggak ada. Waktu Ardito ketangkep nggak ada nyanyi dong Bitter Love, nggak ada, nggak disuruh. Atau bahkan waktu bisnismen yang terkenal banget tuh, yang istrinya artis ketangkap, bisnis dong, nggak disuruh bisnis dia waktu ketangkap. Karena susah juga disuruh bisnis, gimana caranya anjing. Ini maksud gua, cuman gua orang yang waktu ketangkep disuruh melakukan profesi gua. Berarti apa? Paling enggak buat gua itu cuma diingat karena karya gua, dan menurut gua itu adalah pujian tertinggi yang bisa diterima oleh seorang seniman gitu. Dan ya udah, gue ngomong apa yang gue lakukan kemarin, bahwa gue minta maaf sama keluarga gue minta maaf sama manajemen, bla 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 bla. Dan inget banget yang gue bilang, biarlah ini akan menjadi waktu buat gue, dan gue akan kembali ke panggung itu 2 kali, 3 kali, dan 4 kali lebih lucu. Gue ngomong kayak gitu kan, 4 kali lebih lucu daripada sebelumnya. Dan lo tahu saya menyesal ngomong seperti itu, karena 4 kali lebih lucu agak susah juga ternyata. Harusnya gue bilang 2 kali aja udah cukup lah ya, jangan 4 kali. Bangsat, gue waktu press conference ngomongnya terlalu bijak anjing. Makanya itu jadi beban tersendiri buat gue untuk memang benar-benar membuktikan apa yang gue omongin di press conference saat itu. Dan menurut gue selama setahun ke belakang itu gue banyak melakukan improvement buat diri gue sendiri ya. Gue bener-bener mempelajari bagaimana caranya melawan adiksi. Gue bener-bener mempelajari, gue back to the roots lagi, bagaimana caranya berkomedi dan yang lain-lain. Gue merasa gue menjadi orang yang lebih baik. Dan itu selalu gue ingat, apa yang gue bilang di press conference itu menjadi sesuatu yang selalu gue ingat untuk bikin gue mengarah ke sesuatu yang jauh lebih baik. Nah akhirnya selesai gue press conference itu selesai, dan ternyata gue langsung dibawa ke rehabilitasi. Jadi gue udah sempet beberapa hari di sel, habis itu gue dibawa ke rehabilitasi karena ternyata setelah assessment dari BNN dan yang lain-lain, gue memang harus direhabilitasi. Intinya gitulah, gue dibawa ke rehabilitasi. Dan waktu gue ada di rehabilitasi,
banyak yang bertanya nih sama gue nih, waktu gue ketangkep apa segala macem, gue kepikiran keluarga nggak? Nah itu banyak yang nanya, lo kepikiran keluarga lo nggak apa segala macam. Jujur sebenarnya gue nggak kepikiran keluarga gue sih sama sekali, karena memang ini bukan kasus pertama gue yang levelnya nasional. Gue beberapa kali pernah bikin kasus yang besar. Gue memang nggak pernah kepikiran keluarga gue sih, karena memang gue dalam karir gue juga nggak pernah ngebawa keluarga gue ya. Gue nggak pernah cerita detail mengenai keluarga gue apa segala macam dan yang lain-lain. Jadi gue nggak pernah kepikiran sama keluarga gue. Walaupun memang akibat dari gue banyak banget kena kasus, bahkan sebelum kasus yang terakhir itu, adik-adik gue dan adik-adik ipar gue hampir semua Instagramnya digembok. Mereka semua Instagramnya digembok. Kenapa? Karena takut menjadi sasaran pembulian gitu. Jadi apakah gue kepikiran keluarga gue? Enggak. Waktu gue ditangkap, apakah gue sempet telepon-teleponan sama Tretan Muslim? Iya, gue sempet teleponan sama Tretan Muslim, dan itu cuma sekali juga. Waktu itu Tretan Muslim cuma nelfon, terus dia bilang kayak, "Cuk, aku tahu Cuk, kamu waktu disuruh stand up pengen ketawa kan?" Itu betul sekali, saya hampir pengen ketawa di situ. Cuma itu doang. Abis itu ya udah. Waktu kasus kemarin tuh menurut gua itu adalah hal terbaik yang bisa terjadi sama diri gua, dalam arti bahwa itu benar-benar mendewasakan gua sebagai seorang pribadi sih. Itu benar-benar bikin gua bisa punya pemahaman yang lebih baik lagi mengenai diri gua sendiri. Dan ini yang paling penting, itu benar-benar menyaring siapa temen lo yang benar-benar temen lo dan siapa yang bukan temen lo gitu. Karena sebenarnya banyak banget orang-orang yang nggak banyak banget sih, tapi banyak orang-orang yang sebenarnya sebelum gue ketangkep udah tahu gue make gitu. Tapi waktu gue ketangkep mereka langsung agak jaga jarak gitu. Dan nggak banyak banget sih, tapi banyak orang-orang yang sebenarnya sebelum gue ketangkep udah tahu gue make gitu. Tapi waktu gue ketangkep mereka langsung agak jaga jarak gitu. Dan akhirnya itu bener-bener menyaring siapa yang bener-bener temen lu. Dan akhirnya sekarang setelah gue selesai menjalani konsekuensi apa yang harus gue jalanin, dan gue selama rehab itu melakukan self introspeksi gitu, gue rasa sih gue ada di posisi sekarang jadi orang yang lebih baik karena ketangkep kemarin gitu. Jadi gue ngerasa kayak ya so be it gitu. Dan itu akan menjadi bagian dari perjalanan gue, dan itu akan menjadi bagian yang bikin gue jadi orang yang lebih baik. Dan nggak masalah kalau penangkapan gue itu dibercandain, mau dibercandain orang lain atau mau dibercandain gue sendiri atau dibercandain siapapun, silahkan bercandain sebercanda-bercandainnya. Nggak akan gue tuntut. Gue tuh bukan tipe public figure yang karena tersinggung akan menuntut Anda dengan UU ITE atau pencemaran nama baik. Tidak, gue bukan tipe yang kayak gitu. Jadi buat siapapun yang mau bercandain video penangkapan gue, atau bikin parodi dari video penangkapan gue, atau mau bercandain apa yang pernah gue lakuin, so be it, silakan bercandain. Nggak apa-apa, itu adalah bagian dari kebebasan berpendapat. Karena saya tidak akan melarang Anda bercandain apapun, tapi saya juga akan bercandain apapun. Jadi fair. Dan yang lebih menarik kalau ngomongin soal keluarga adalah, jadi gue udah gak pernah ketemu sama nyokap bokap gue tuh selama bertahun-tahun. Tapi gara-gara gue ketangkep dan gue ditaruh di sel, habis itu gue dipindahin ke rehabilitasi, itu untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun gue ketemu sama nyokap bokap gue. Dan memang ternyata, mau kalian punya opini apapun tentang aparat, tapi dalam kasus gua, polisi lah yang menyatukan hubungan keluarga Coki Pardede. Anjing, itu setelah bertahun-tahun akhirnya gua ketemu sama nyokap bokap gua. Sebelumnya memang gue gak mau ketemu, bukan karena apa-apa, kayak why aja, kenapa, males gitu, kayak apa yang mau diobrolin gitu. Akhirnya gue ketemu gitu ya. Dan akhirnya berangkat dari situ, akhirnya hubungan gue dengan keluarga gue kan sebenarnya dulunya gak akur, sekarang udah mulai sedikit demi sedikit mulai jadi lebih akur gitu. Jadi ya seperti yang gue bilang, apa yang terjadi sama gue kemarin itu adalah hal terbaik yang bisa terjadi sama diri gue. Karena sekarang ya, setelah gue mengalami itu semua, hal-hal yang baik, karena gue percaya gini, saat lu udah mulai bisa berbenah sama diri lu dan lu sudah bisa menghasilkan hal yang positif. Ini hal yang positif ini dari tindakan ya, bukan dari urin ya. Kalau urin positif Anda lebih ditangkap sih. Tapi saat lu sudah melakukan hal-hal yang baik, lu sudah mengimprove diri lu, biasanya nanti
ada yang namanya law of attraction, hukum dari ketertarikan. Hal-hal yang baik juga akan terjadi sama lo. Buktinya setelah gue memperbaiki diri gue sendiri, gue menjadi orang yang lebih baik versi gue, hal-hal yang baik terjadi sama gue. Tur gue, maaf saya bebas itu terjual 20 kota. Penjualannya bagus banget. Dan buat teman-teman yang nanti pengen tahu lebih detail dan lebih intimate dan lebih eksplisit apa yang gue alamin selama setahun kemarin, itu sumbernya cuma 2. Di tur gue, di situ akan lebih lucu, dan di podcast ini, di Diary Coki Rehabilitasi, kalian dengerin aja. Dan banyak juga tawaran-tawaran pekerjaan yang datang terus gitu. Jadi menurut gue kayak gue bisa bilang apa yang terjadi sama gue kemarin itu adalah hal terbaik yang bisa terjadi sama diri gue gitu. Dan hubungan gue sama orang-orang terdekat mulai gue perbaikin lagi, dan akhirnya sekarang gue jadi tahu mana temen yang benar-benar teman, mana temen yang bukan teman. Jadi sebenarnya kalau ada pelajaran yang bisa kita tarik, lah pelajaran. Pokoknya kalau ada sesuatu yang bisa kita tarik ya dari kejadian gue adalah memang sebenarnya one way or another gue memang harus berhenti make drugs sih. Entah itu berhenti karena gue ditangkap atau gue berhenti karena konsekuensi yang lain. Dan gue senang akhirnya gue udah berhenti make drugs. Gue udah setahun lebih gue nggak make drugs, sudah setahun lebih gue sober. Oke deh, buat orang-orang yang nggak ngerti sober tuh apa, sober itu adalah bebas dari substansi ilegal, itu namanya sober sih basically. Gue udah clean, sober selama setahun lebih. Tapi alkohol masih ya. Kalau alkohol tuh gue masih pakai alkohol. Tapi kalau dari drugs gue udah enggak. Udah setahun lebih, dan walaupun gue belum bahagia, tapi setidaknya gue udah ngerasain improvement dalam hal pemikiran, improvement dalam hal gue sekarang jadi lebih sehat, gue sekarang jadi lebih fresh, gue sekarang lebih bisa fokus berkarya. Dan memang sebenarnya cepat atau lambat gue harus berhenti drugs sih. Dan gue sangat bersyukur kemarin gue tertangkap dan akhirnya gue bisa lepas dari substance itu karena gue seeking professional help. Dan di rehabilitasi ini gue ada setahun lebih di sana. Tentunya saat kita masuk ke tempat baru dengan let's say orang-orang yang baru dengan custom yang baru, pasti ada shock culture yang terjadi di sana. Nah, seperti apa shock culture yang dialami Coki Pardede, dan seperti apa cara-cara yang gue lakukan supaya gue bisa beradaptasi dengan shock culture tersebut? Tungguin aja di episode selanjutnya.